Ya, namanya hidup ya, nggak selalu berjalan dengan mulus, termasuk soal keuangan. Bisa jadi ada saat-saat di mana kondisi finansial kita bermasalah banget, sampai bikin stres dan bingung harus gimana. Tapi, keterpurukan finansial itu bukan akhir dari segalanya. Kita bisa menjadikan titik balik supaya bangkit dan membangun masa depan yang lebih baik. Berikut 10 tipsnya. Tips yang pertama adalah akui dan hadapi masalahnya. Langkah pertama yang penting adalah mengakui bahwa kita memang sedang mengalami masalah keuangan. Kadang, banyak orang yang justru memilih menghindar atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Padahal itu justru membuat masalah semakin menumpuk. Dengan jujur pada diri sendiri, teman-teman bisa mulai mencari solusi yang tepat. Menghadapi masalah memang nggak mudah, tapi ini adalah langkah awal yang sangat penting. Kenapa? Soalnya kalau kita tidak mau mengakui ada masalah, kita akan tetap menggunakan gaya hidup yang sama saja. Kita tetap keluar uang untuk hal-hal yang biasanya memang kita beli. Padahal kondisi keuangan kita sudah tidak sama lagi. Nah, teman-teman bisa mulai dengan menulis semua masalah keuangan yang sedang dihadapi, seperti hutang, pengeluaran berlebihan, atau pemasukan yang kurang. Dengan begitu, semuanya bisa lebih jelas. Tips yang kedua adalah buat daftar prioritas. Saat kondisi keuangan kita sedang sulit, penting banget untuk menentukan prioritasnya apa. Kita harus tahu mana kebutuhan yang benar-benar penting dan mana yang bisa ditunda dulu. Hal-hal seperti kebutuhan makan, tempat tinggal, dan kesehatan harus menjadi prioritas utama. Dengan membuat daftar prioritas, teman-teman bisa menghindari pengeluaran yang nggak perlu. Tulis semua kebutuhan dan urutkan berdasarkan tingkat kepentingannya. Kalau ada pengeluaran yang bisa dikurangi atau dihilangkan, jangan ragu untuk melakukannya. Cara ini akan membantu teman-teman supaya tidak makin terpuruk karena salah mengatur keuangan. Fokus pada hal-hal yang benar-benar penting akan membuat keuangan kita lebih stabil. Tips yang ketiga adalah catat semua pengeluaran dan pemasukan. Mencatat pengeluaran dan pemasukan ini adalah langkah penting untuk bisa mengendalikan keuangan. Teman-teman bisa mulai dengan buku catatan sederhana atau bisa juga dengan menggunakan aplikasi keuangan di HP. Catat aja semuanya, nggak peduli sekecil apa, supaya kita tahu kemana saja uang pergi. Dengan mencatat, kita bisa melihat pola pengeluaran yang selama ini mungkin tidak kita sadari. Dari situ, kita bisa mulai memangkas pengeluaran yang tidak penting dan mengalokasikan uang untuk kebutuhan utama. Selain itu, catatan keuangan ini juga bisa menjadi bahan evaluasi setiap bulannya. Kita bisa jadi lebih peka terhadap kondisi keuangan sendiri dan bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Tips yang keempat adalah cari sumber penghasilan tambahan. Kalau pemasukan utama belum cukup untuk menutupi kebutuhan, saya sarankan teman-teman untuk mencoba mencari penghasilan tambahan. Ada banyak kok caranya, bisa jadi freelancer, bisa jualan online, bisa affiliate marketing, bisa jadi YouTuber, bisa menawarkan jasa sesuai keahlian yang dimiliki, dan sebagainya. Memang sih mencari penghasilan tambahan butuh usaha ekstra dan waktu lebih. Tapi ini bisa menjadi solusi jangka pendek dan juga jangka panjang untuk memperbaiki kondisi keuangan. Teman-teman juga jadi bisa belajar hal baru dan memperluas jaringan. Selain menambah pemasukan, aktivitas ini juga bisa menjadi rencana cadangan teman-teman kalau semisalnya terkena PHK. Dan teman-teman juga jadi bisa lebih percaya diri bahwa menghasilkan uang itu tidak harus dari kantoran saja. Teman-teman juga akan merasa lebih produktif dan punya harapan baru untuk keluar dari keterpurukan. Tips yang kelima adalah kurangi atau hentikan utang konsumtif. Utang konsumtif seperti kartu kredit atau pinjaman online seringkali menjadi penyebab utama masalah keuangan. Nah, kita harus mengurangi bahkan menghentikan kebiasaan berhutang untuk hal-hal yang tidak penting. Coba dievaluasi semua utang yang dimiliki itu karena beli apa sih? Dan buat rencana pelunasan secara bertahap. Prioritaskan utang dengan bunga tinggi supaya beban keuangan bisa cepat berkurang. Kalau perlu, coba konsultasikan dengan pihak pemberi pinjaman untuk mencari solusi keringanan. Dengan mengurangi utang konsumtif, teman-teman bisa lebih fokus memperbaiki kondisi keuangan. Beban pikiran juga jadi berkurang sehingga bisa lebih tenang sehari-harinya. Tips yang keenam adalah membiasakan hidup hemat. Hidup hemat itu bukan berarti pelit ya, tapi lebih ke arah mengatur pengeluaran supaya sesuai dengan kemampuan. Kita bisa membatasi shopping
bisa makannya bawa bekal dari rumah, atau memilih hiburan yang murah meriah. Kebiasaan hidup hemat ini akan sangat membantu dalam proses pemulihan keuangan. Teman-teman jadi lebih bijak dalam menggunakan uang dan tidak gampang tergoda untuk belanja impulsif. Selain itu, hidup hemat juga bisa membuat kita lebih menghargai setiap rupiah yang kita miliki. Proses bangkit dari keterpurukan atau kebangkrutan bisa terasa lebih ringan dan terarah. Tips yang ketujuh adalah mencari dukungan. Menghadapi masalah keuangan sendirian itu memang berat ya. Teman-teman bisa meminta dukungan baik dari keluarga ataupun dari sahabat terdekat atau dari orang yang memang kita percaya. Ya minimal untuk curhat lah, tidak harus selalu untuk pinjam uang juga. Kita bisa menceritakan kondisi yang kita hadapi, entah itu sekedar butuh didengarkan atau teman-teman butuh saran atau mungkin bantuan. Dukungan dari orang terdekat bisa memberikan semangat dan motivasi bagi kita untuk bangkit. Kadang mereka juga bisa membantu memberikan solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Selain itu, berbagi cerita bisa mengurangi beban pikiran dan membuat kita merasa nggak sendirian. Sehingga proses pemulihan keuangan bisa jadi lebih mudah dijalani. Tips yang ke-8 adalah pelajari ilmu keuangan dasar. Nah, pengetahuan tentang keuangan ini sangat penting, apalagi kalau kita sedang berjuang untuk keluar dari keterpurukan. Kita kan bisa nonton YouTube, bisa baca buku, baca artikel, banyaklah caranya kalau teman-teman mau mencari ilmu. Dengan memahami dasar-dasar keuangan, kita bisa mengelola uang dengan lebih baik. Ilmu keuangan ini juga bisa membantu kita untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Jadi proses bangkit dari keterpurukan bisa berjalan lebih lancar dan juga lebih berkelanjutan. Tips yang ke-9 adalah tetapkan tujuan keuangan yang realistis. Menetapkan tujuan keuangan yang jelas dan realistis sangat penting untuk memotivasi diri kita sendiri. Kita bisa mulai dari tujuan yang sederhana. Misalnya kita mau melunasi hutang dalam waktu tertentu, atau mau menabung jumlahnya sekian setiap bulannya. Dengan punya tujuan, kita akan lebih bersemangat dan terarah dalam mengelola keuangan. Karena setiap langkah kecil yang dicapai akan memberikan rasa puas dan percaya diri. Selain itu, tujuan keuangan yang realistis juga akan membantu kita untuk tetap fokus dan tidak mudah menyerah. Proses bangkit dari keterpurukan bisa lebih terstruktur dan terukur. Dan tips yang ke-10 adalah jaga kesehatan mental dan fisik. Kalau kita bangkrut atau mengalami keterpurukan finansial, ini seringkali ada dampaknya juga pada kesehatan mental dan fisik kita. Makanya, teman-teman harus menjaga keseimbangan dengan tetap berolahraga, makan sehat, dan juga istirahat cukup. Jangan lupa juga untuk melakukan aktivitas yang bisa membuat hati tenang, misalnya dengan beribadah atau melakukan hal-hal yang memang hobi, berkumpul dengan orang terdekat, dan sebagainya. Kesehatan mental yang baik akan membantu kita untuk berpikir dengan jernih dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional kalau merasa terlalu tertekan atau cemas yang berlebihan. Dengan menjaga kesehatan secara menyeluruh, teman-teman insya Allah akan lebih kuat menghadapi tantangan keuangan. Dan proses bangkit pun akan lebih mudah dan penuh harapan. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.